Halo semua, saya mohon minta maaf dikarenakan kamera saya tidak ada. Jadi nanti pada video ini saya tidak memakai kamera dikarenakan kamera saya lagi rusak. Jadi saya mohon minta atas pengertiannya. Kalau gitu mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Kevin. Saat ini saya akan melanjutkan pemahaman saya pada pertemuan ke-9, yaitu materi paralegal, permohonan PKPU dan kepailitan, bagian dasar-dasar hukum pengurusan aset debitor dalam status PKPU, pengurusan aset debitor dalam status pilot, dan bagian peninjauan kembali. Oke, kalau gitu kita lanjut pada bagian proses pengurusan dan pemberesan harta pilot. Setelah putusan pilot dijatuhkan, maka si pilot langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harga kekayaannya akan menjadi boedel pilot. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pilot bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pilot di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dalam setiap putusan kepailitan ada penetapan siapa yang menjadi kuratornya. Penetapan kurator itu didasarkan atas pengajuan dari pihak pemohon pilot. Selanjutnya pada pengumuman dan rapat kreditor. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pilot adalah mengumumkan pilitan debitor pilot dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Agar untuk diketahui kreditor dari si pilot tersebut, pengumuman kepilitan dalam surat kabar memiliki makna yang sangat strategi. Oleh karena para kreditor belum tentu mengetahui akan adanya kepilitan dari kreditornya tersebut. Makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepilitan debitornya adalah untuk mengajukan tagihan serta verifikasi utang. Tugas paralegal memastikan adanya pengumuman koran tersebut. Melanjutkan usaha atau ongoing concern. Jika dipandang perlu, kurator berwenang atas persetujuan panitera kreditor untuk melanjutkan usaha debitor. Jika hal itu dipandang akan menguntungkan harta pilot. Untuk melancarkan pemberasan kepilitan, kurator harus segera membuat daftar utang-utang dan piutang harga pilot dan nama-nama dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para piutang serta jumlah piutang mereka. Tagihan kreditor diajukan kepada kurator dengan melampirkan surat-surat atau bukti-bukti perhitungan agar dapat diketahui apakah kreditor yang bersangkutan mempunyai hak kebendaan serta hak tanggungan gadai, fidusia, retensi, dan lain-lainnya. Selanjutnya ini tugas paralegal pengurusan aset debitor dalam status PKPU. Ya, pertama, inventarisasi aset, melakukan pencatatan dan identifikasi semua aset yang dimiliki oleh debitor, mengumpulkan dokumen terkait kepemilikan dan nilai aset. 2. Analisis hukum, membantu melakukan analisis hukum terhadap status kepemilikan aset, mengecek apakah ada sengketa hukum atau klaim pihak ketiga terhadap aset tersebut. 3. Komunikasi dengan debitor, mengkoordinasikan komunikasi antara debitor dan kreditor, menyampaikan informasi terkait kondisi dan nilai aset kepada kreditor. 4. Penyusunan rencana pembayaran, membantu debitor dan tim hukum dalam penyusunan rencana pembayaran utang kepada kreditor. 5. Pelaporan dan administrasi, menyiapkan laporan berkala tentang status dan kondisi aset dan serta mengelola administrasi dokumen yang berkaitan dengan pengurusan aset dan proses PKPU. Nah, pendampingan dalam proses hukum, mendampingi debitor dalam setiap proses hukum yang terkait dengan PKPU, termasuk pertemuan dengan pengadilan dan kreditor, membantu dalam penyusunan dan pengajuan dokumen hukum yang diperlukan. 7. Mediasi dan negosiasi,
membantu dalam proses mediasi dan negosiasi antara debitur dan kreditor untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kurang jelas. Kalau ingin tahu hukumnya kayak mana bentuknya, bisa ada ini bukunya, bisa baca di online, bisa cari atau mungkin beli bukunya di toko buku. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.